Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita jumpa lagi. Salam demokrasi. Pada kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh teman-teman, baik itu teman-teman media, kalangan birokrasi, dan pada umumnya masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, terkait kapan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat, termasuk bupati dan wakil bupati se-Provinsi Sulawesi Barat. Untuk membahas tema ini, kami akan mulai dari proses tahapan akhir yang kami laksanakan, yaitu tentunya rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat, bahwa pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Desember KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rekapitulasi hasil dari proses penghitungan suara di Provinsi Sulawesi Barat. Tanggal 7 kita sudah tetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat tentang rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Pasca tanggal 7 Desember 2024 itu, kami memberikan waktu kepada pihak kontestan, bukan kami regulasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para kontestan untuk mengajukan sengketa hasil di MK, apakah menerima proses pelaksanaan pemilihan kita atau tidak, dan itu kewenangan akhirnya di MK. Nah, nanti tanggal 3 Januari pihak MK baru kemudian membuat catatan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau DRPK terkait wilayah yang mengajukan sengketa tersebut. Tanggal 6 Januari 2024 baru kami kemudian menerima daftar wilayah yang disengketakan. Alhamdulillah di tanggal 6 itu kita kemudian mengetahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat tidak tercatat namanya di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Begitu juga 3 kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Pulau Limandar, Mamasa, dan Majene. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PKPU bahwa paling lambat 3 hari pasca buku registrasi perkara konstitusi itu keluar, kita kemudian dituntut untuk melakukan penetapan calon terpilih. Akhirnya untuk menyesuaikan waktu dan melakukan persiapan, tanggal 9 kita serentak di Provinsi Sulawesi Barat, 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat melakukan penetapan di tanggal 9 jam 9 pagi. Sementara kami, KPU Provinsi Sulawesi Barat, karena harus mengundang KPU kabupaten, sehingga kita melakukan penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur itu pada tanggal 9 jam 19.00. Nah, pasca itu kami kemudian menyerahkan hasil penetapan tersebut kepada pihak DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk sebagai dasar melakukan rapat paripurna menetapkan calon terpilih. Lalu kemudian kami juga sampaikan kepada pihak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan pimpinan kami KPU di pusat. Nah, setelah proses itu, ini kemudian beralih kewenangan kepada pihak pemerintah pusat, dalam hal ini pihak Mendagri, untuk mendesain kapan pelantikan calon terpilih dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024. Ingat ya, jadi kewenangan sudah ada di pihak pemerintah pusat, bukan lagi di penyelenggara pemilu. Yang kedua, Perpres 80 tahun 2024 itu disebutkan bahwa pelantikan gubernur hasil pilkada serentak tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025. Kemudian bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025. Masalahnya, ada wilayah yang bersengketa. Kalau kita hitung provinsi yang ada di Indonesia ini ada sekitar 38, hanya ada 2 yang tidak berpilkada, yaitu Yogyakarta dengan DKI dengan Yogyakarta saja ya.
ada 21 wilayah yang disengketakan. Nah, makanya dalam regulasi MK, yaitu peraturan MK nomor 14 tahun 2024, bahwa proses sengketa hasil di MK itu akan berakhir di bulan Maret, sehingga pelantikan tanggal 7 dan tanggal 10 Februari 2025 itu tidak akan bisa dilaksanakan secara serentak karena masih ada proses yang bersengketa di MK. Artinya ada ruang kekosongan hukum untuk melakukan pelantikan serentak se-Indonesia. Akhirnya pihak DPR RI, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, melakukan rapat dengar pendapat untuk membuat kesepakatan, tentu dengan melibatkan pihak Mendagri sebagai perwakilan pemerintah pusat, lalu kemudian penyelenggara pemilu, untuk kemudian mendesain kapan harus dilakukan pelantikan. Nah, ini dilaksanakan, RDP ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 yang lalu, bahwa kesepakatan yang kemudian muncul bagi wilayah yang tidak disengketakan atau yang tidak tercatat dalam DRPK itu akan dilakukan pelantikan pada tanggal 6 Januari 2025. Itu secara serentak khusus untuk 21 gubernur, wakil gubernur, 200 lebih bupati dan wakil bupati, dan sekitar 50-an kota dan wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia. Tanggal 6 Februari 2025. Ini hasil kesepakatan di rapat dengar pendapat. Artinya ini belum berkekuatan hukum. Pihak pemerintah pusat akan mengajukan hasil kesepakatan ini, hasil RDP ini ke Presiden untuk melakukan perubahan terhadap Perpres 80 tahun 2024. Nah, itu yang kita kemudian tunggu. Kalau Presiden kemudian melakukan perubahan Perpres 80 2024 mengikuti hasil RDP kesepakatan ini tadi, maka kita akan gubernur terpilih Sulawesi Barat dan 21 wilayah lainnya, begitu juga 3 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Polman, Mamasa, dan Majene, itu kepala daerahnya akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2024. Lalu kemudian bagaimana dengan yang bersengketa? Nah, ini yang kemudian kita tunggu. Mamuju Tengah dan Pasangkayu yang sementara proses sengketa di MK itu akan menunggu apakah putusan MK itu akan masuk di putusan sela atau putusan akhir. Jadi di MK itu akan ada putusan sela. Putusan sela itu apakah yang disengketakan ini lanjut ke pembuktian atau tidak. Apabila pihak MK menilai bahwa 3 kabupaten ini tidak lanjut di MK, tidak lanjut di sidang pembuktian, maka akan keluar di putusan sela, yaitu perkiraan tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari. Tapi apabila kemudian pihak MK mengatakan bahwa ini layak lanjut untuk di sidang pembuktian, maka kita akan menunggu putusan MK di putusan akhir, yaitu sekitar tanggal 7 sampai tanggal 11 Maret. Nah, pasca itu lalu kemudian dilakukan pelantikan calon terpilih. Karena proses di MK kita tidak bisa menerka, kita tidak bisa menebak apakah akan dimenangkan keputusan KPU atau malah membatalkan keputusan KPU. Jadi untuk wilayah Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, kita menunggu putusan MK tentang sengketa hasil Pilkada serentak tahun 2024. Sekira demikian dari saya, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.